Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Hari ini aku mau bagi beberapa tips yang bisa Bunda praktekin di rumah, dimana masalahnya yaitu berat badan bayi yang tidak kunjung naik, sementara bayinya itu udah full ASI dan intensitas menyusuinya itu udah cukup tinggi. Gimana caranya? Tonton terus ya Bunda videoku kali ini. Nah, sebelum kita bahas gimana sih caranya untuk menaikkan berat badan bayi full ASI, Bunda perlu pastikan dulu nih, Bunda melihat berat badan bayi itu tidak naik, apakah dari pandangan Bunda saja, sekedar melihat, atau memang benar-benar Bunda timbang. Karena memang ada beberapa Bunda di luar sana yang hanya berpatokan dari kasat mata aja gitu. Dia ngerasa bahwa anaknya itu nggak gemuk-gemuk dan langsung menarik kesimpulan bahwa berat badan anaknya itu tidak naik-naik. Sementara yang benar adalah Bunda harus rutin menimbang berat badan anak itu, berat badan bayi itu setiap bulan, dan dituliskan di buku KIA. Nah, nanti dari buku KIA itulah kita bisa melihat apakah berat badan anak kita itu naik, kemudian tidak naik sama sekali, atau bahkan turun. Nah, bagi bunda-bunda yang udah ngelihat dari grafik KIA berat badan anaknya itu stuck di sana aja dari beberapa bulan yang lalu, Bunda perlu praktekin tips yang aku bagi kali ini. Yang pertama, untuk bayi yang full ASI ya Bunda harus pastikan posisi menyusuinya benar, dan perlekatan mulut bayi pada payudara Bunda itu juga sudah benar. Karena percuma jika Bunda sering menyusui, kemudian Bunda ngerasa anaknya udah intensitas menyusuinya itu udah tinggi, tapi bayinya nggak naik-naik berat badannya. Bisa jadi karena perlekatan mulut bayi ke payudara Bunda itu tidak benar, atau posisi menyusuinya itu tidak benar, sehingga si bayi tidak mendapatkan ASI secara maksimal. Yang kedua, Bunda harus menyusui bayi hingga payudara benar-benar kosong. Dalam artian, Bunda harus memberikan hind milk pada bayinya. Seperti yang Bunda di rumah udah pada tahu ya, ASI itu terbagi menjadi dua, ada fore milk dan ada hind milk. Nah, fore milk itu ASI yang keluar di awal dan teksturnya biasanya lebih encer. Biasanya hind milk ini keluarnya belakangan dan teksturnya itu lebih kental karena mengandung kaya lemak. Nah, tekstur yang kental ini dan yang mengandung kaya lemak inilah yang nantinya dapat meningkatkan berat badan anak kita, Bunda. Jadi Bunda harus memperhatikan menyusui bayi itu benar-benar hingga payudaranya kosong. Artinya bayi benar-benar mendapatkan hind milk. Yang ketiga, penuhi asupan nutrisi Bunda. Nah, seperti yang kita ketahui, kualitas ASI yang Bunda produksi itu akan dipengaruhi oleh nutrisi yang Bunda makan. Nah, jadi Bunda harus mengkonsumsi sayuran hijau, kemudian kacang-kacangan, makanan yang mengandung protein tinggi, kemudian makanan yang kaya lemak baik ya tentunya. Dan Bunda juga harus mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk meningkatkan kualitas ASI agar ASI yang Bunda produksi itu berkualitas bagus dan si bayi juga mendapatkan ASI yang kualitasnya bagus, otomatis bisa menaikkan berat badan bayi kita. Yang keempat, untuk bunda-bunda pekerja. Nah, untuk bunda-bunda pekerja itu biasanya kan pompa ASI nih. Nah, ASI perah yang udah disimpan di kulkas itu kan biasanya kalau ditaruh lama akan terbagi, mana yang hind milk dan mana yang fore milknya udah kepisah gitu kan. Jadi untuk ngejar berat badannya yang nggak naik tadi, Bunda bisa berikan yang hind milknya aja. Sebenarnya itu nggak percuma sih, ini kan nggak dilakukan setiap hari ya. Ketika Bunda perlu aja, ketika Bunda butuh sesekali aja untuk naikin berat badannya, Bunda cukup berikan yang hind milknya aja ke bayinya. Bisa disendokin atau bisa Bunda pakein botol susu juga boleh. Ini juga sangat ampuh untuk menaikkan berat badan bayi. Yang kelima, periksa jumlah minum
ASI bayi itu udah pas atau belum. Jangan berikan ASI sedikit, terlalu sedikit ya. Jadi porsinya itu udah pas. Ini untuk bunda yang memberikan ASI perah. Kalau untuk bunda yang menyusui secara langsung, itu bunda harus menyusuinya sampai benar-benar payudaranya kosong. Otomatis ASI yang diberikan kepada bayinya itu dengan jumlah yang maksimal. Jadi itu nggak sedikit-sedikit ya bunda. Jangan susui bayinya sebentar terus dilepas, dipindah lagi, lepas lagi, itu jangan gitu. Karena kalau kayak gitu otomatis jumlah ASI yang didapat si bayi itu sedikit. Jadi jumlah ASI juga mempengaruhi berat badan si bayi nanti. Kemudian yang keenam, perhatikan manajemen laktasi. Nah, manajemen laktasi ini sangat penting nih bunda untuk ibu menyusui. Karena dengan manajemen laktasi yang bagus, maka bunda akan menghasilkan ASI yang berkualitas juga. Jadi perlu diperhatikan juga manajemen laktasinya. Dan yang terakhir, ketika bunda udah mempraktekin semua yang aku jelasin tadi, udah coba beberapa tips namun berat badannya juga tidak kunjung naik, bunda perlu curiga nih, kenapa sih berat badan anaknya tetap nggak naik sementara udah banyak tips yang dipraktekin. Bunda harus bawa bayinya ke dokter spesialis anak untuk diperiksa dan dicari tahu apa sih sebenarnya penyebab dari berat badannya nggak naik ini. Ditakutkan ada penyakit-penyakit tertentu yang menyertainya sehingga mengakibatkan berat badannya nggak kunjung naik, seperti stunting lah, atau mungkin karena genetik atau gangguan-gangguan lainnya yang kita tidak tahu kalau tidak diperiksa gitu ya. Cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.